maka seluruh kampung ini akan kubakar habis tanpa ada yang tersisa. Dan ini semua karena kesalahanmu, mengerti? Manusia iblis. Hei, tangkap dia hidup-hidup, kejar! Prajurit, tangkap dia! Kembali ke wujudmu semula. Selama-lamanya. Tidak. Jangan, Antonio. Jangan. Dengarkan aku. Tidak. Sekarang kau yang harus mendengarkan aku. Cepat, Tabitha. Iya. Selamatkan putri kita. Tabitha, ayo bangun. Cepat lari. Aku lelah. Iya, tapi anak kita harus selamat, Pak. Cepat, sekarang kau lari. Ayo, cepat, ayo. Kami, ha? Cepat tinggalkan tempat ini sebelum prajurit-prajuritku menangkap kalian. Baik, kalau kalian semua ingin mati. Kapten Miguel, kalian prajurit-prajurit setiaku. Kenapa kalian tega mengkhianati raja kalian sendiri, ha? Untuk siapa kalian bekerja? Untuk siapa? Ayo, jawab! Serang! Tabitha! Cepat lari, Tabitha! Tapi
selamatkan anak kita. Cepat tinggalkan tempat ini. Cepat, Tabita. Semuanya sudah berakhir, Permaisuri. Dan seperti namamu sendiri, Tabita dalam bahasa Aramaik berarti rusa yang indah. Kini sudah terperangkap dalam satu perburuan yang indah pula. Oh, sungguh menyenangkan. Kenapa kalian ingin membunuh kami, Prolo? Kenapa? Paduka Ramos yang menginginkan semua ini. Karena sejak awal mendiang Paduka yang mulia Raja Hendrik pilih kasih, menyerahkan tampuk kekuasaan pada sang abang yang tak lain suamimu. Justru pada saat Paduka Ramos tengah berada di luar negeri, tanpa ada musyawarah, bahkan pemberitahuan sekalipun. Tapi, sudahlah, itu urusan mereka. Sementara urusanku adalah... Pengkhianat kalian. Seharusnya kau biarkan saja bayi itu mati di dalam jurang sana, Prolo. Jika Paduka menginginkan begitu, baiklah, akan aku jatuhkan bayi ini ke dalam jurang. Tidak, biar saja. Sekap dan kurung bayi itu di dalam menara suci. Kelak, dia akan menjadi penunggu lonceng suci sampai akhir hayatnya tiba. Menyedihkan. Antonio terkurung selama bertahun-tahun di dalam menara yang dibangun oleh Raja Hendrik, kakek buyutnya sendiri. Yang adalah juga kakek Paduka sendiri. Tak usahlah kau pikirkan itu, Prolo. Yang terpenting sekarang adalah, yakinkanlah aku, bahwa Antonio itu tidak akan pernah bisa keluar lagi dari dalam menara itu. Tidak usah Paduka khawatir. Antonio tidak akan mampu minggat dari menara itu. Sekali dia menginjak tanah, dia akan menerima akibatnya. Jauh lebih menderita dari sepenggal kehidupan yang telah dia jalani selama ini. Akibatnya akan fatal. Selain akan menghancurkan lingkaran gaib yang telah lama aku pasang di menara suci itu, juga akan menghancurkan Paduka sendiri. Apa maksudmu, Prolo? Karena darah Paduka dan darah Antonio berasal dari darah yang sama. Raja Hendrik. Karena ayah Antonio yang mati terbunuh 20 tahun yang lalu sesungguhnya adalah abang kandung Paduka sendiri. Kau memang penasihat spiritual kepercayaanku, Prolo. Tapi sekali lagi kukatakan, jangan pernah bicara mengenai hal seperti ini lagi. Kau mengerti? Tentu saja, Paduka. Memang, suatu saat kelak kau tidak akan pernah lagi mendengar nasihatku, Paduka. Ya, suatu saat kelak.
Kenapa kau menatapku seperti itu, Robin? Dan kau juga Drago. Dan kau juga Yuanita. Apa kau lupa, Antonio? Kalau di luar sana sedang digelar pesta rakyat untuk menyambut musim panen tiba. Hei, benarkah? Sejak bayi kau tinggal di menara ini bersama kami. Apa kami pernah membohongimu? Tuh, dengar suara yang di luar sana? Iya benar. Andaikan aku bisa seperti mereka. Mengapa kau berubah murung, sahabatku? Kau ingin bergabung bersama mereka? Iya. Tidak. Kau jangan cari masalah dengan Paduka Ramos, Antonio. Tapi aku pun ingin berjalan-jalan, bergaul, dan bernyanyi gembira seperti mereka. Lihatlah, Paduka Raja dan Tuan Prolo akan berangkat ke pesta rakyat itu. Tahun ini tidak seperti biasanya Paduka ingin mengunjungi pesta rakyat. Adakah sesuatu yang ingin Paduka lakukan di sana? Memangnya kenapa? Bukankah Paduka tengah menunggu Roberto, satria dari negeri seberang yang ingin Paduka jadikan sebagai pengawal pribadi? Dan itu jauh lebih penting daripada meninjau pesta rakyat yang tidak seberapa. Itu urusan nanti. Ayo jalan. Terus kamu mau bagaimana? Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang. Bahkan juga Paduka Raja dan Tuan Prolo. Maksudmu? Nggak ada salahnya mencoba sekali dalam seumur hidup. Untuk bergabung bersama mereka. Akan kutanggung semua resikonya. Apa yang ingin kau katakan padaku? Bicaralah. Pagi Paduka. Apa yang ingin kau tanyakan padaku? Katakan saja. Tidak ada rahasia di depan peramal seperti aku. Jika Tuan tidak ingin diramal, sebaiknya Tuan berikan kesempatan kepada orang lain untuk meramal. Bagaimana? Saya ingin menikah lagi. Ya, Pak. Makasih ya. Apakah istri saya setuju kalau saya menikah lagi? Amboy. Cantik sekali gadis itu wajahnya. Gadis itu bernama Esmeralda. Dia seorang peramal yang tersohor, Paduka. Aku belum bertanya padamu, Prolo.
Percayalah, dia akan setuju. Walaupun tentu saja terpaksa. Oh, syukurlah. Tapi ingat, karir dan nama besar Anda akan hancur. Terutama setelah Tuan beristri 2. Sungguh jawaban yang sangat diplomatis. Bahkan Tuan akan dibenci oleh seisi negeri ini. Terutama oleh kaum wanita. Terima kasih. Iya. Hei, kalian tahu aturan apa yang harus kalian penuhi? Hah? Membayar upeti pada kami 20% dari penghasilan kalian siang ini. Dan karena kalian terlambat, kalian juga harus membayar denda. Itu juga jika kalian ingin berdamai dengan kami selaku aparat berwenang. Menggelikan. Seorang peramal ternyata tak mampu meramal nasibnya sendiri. Paling tidak untuk siang ini. Ayo, ayo. Jika kau turun dari menara ini, hidup menderita atau bahkan mati saat kau menginjakkan kaki di tanah. Benar, Antonio. Menara ini telah dikelilingi pagar-pagar gaib oleh Tuan Frollo, sang penasihat spiritual kerajaan itu. Dari mana kalian tahu? Dari pembicaraan Paduka Ramos dan Tuan Frollo sewaktu kau masih bayi dan dibawa ke menara suci ini. Mungkin saja mereka bohong. Ayo bangun. Jangan beraninya hanya pada wanita saja. Siapa kau sebenarnya? Aku Roberto. Aku datang memenuhi undangan yang mulia Paduka Ramos. Lantas, kenapa aku nggak boleh keluar dari sini? Karena kata mereka, kamu akan membahayakan mereka. Membahayakan? Aku? Membahayakan bagaimana? Persisnya kami tidak tahu. Tetapi, tetaplah tinggal di menara suci ini. Menara yang dibangun oleh Raja Hendrik untuk mengingatkan waktu bagi seluruh rakyat di negeri ini. Ya benar, Antonio. Karena dulu Raja Hendrik sangat disiplin pada waktu. Dan karena itulah semua rakyat lantas menobatkan menara ini sebagai menara suci. Sebagaimana surat undangan Paduka yang saya terima 3 hari yang lalu. Mulai saat ini, kau aku anugerahkan sebagai pengawal pribadiku. Roberto, terimalah ini. Terima kasih. Dan kau? Saya permisi. Silakan. Tolong bantu aku untuk meramal nasibku. Nona Esmeralda, silakan. Ayo, katakanlah, apa kiranya ramalanmu mengenai nasibku, Nona? Pada musim panen ini, maaf, Paduka yang mulia, akan... Apa? Akan mengalami kehancuran. Apa? Kalian jangan khawatir, aku akan segera kembali. Oh, apa yang harus kita lakukan, Robin? Kita harus segera membawa Antonio ke dalam menara suci ini sebelum kakinya menginjak bumi. Sampai jumpa. Oh tidak, kita harus cepat lakukan sesuatu. Ya, ayo cepat.
Manusia? Wah, kalau dia itu manusia, siapa dia? Beratraksi kok kayak yang cari mati saja. Wah, hebat. Spektakuler. Iya. Bagaimana ini, Prolo? Kita lihat saja, Paduka. Petaka apa yang akan menimpa anak tolol itu. Teman! Teman! Ternyata takdir jauh lebih cepat daripada kita bertiga untuk menyelamatkan Antonio. Lingkaran gaib itu hanya mempengaruhi urat sarafnya saja. Dalam arti kata, otaknya waras tetapi tidak mampu mengendalikan urat-urat sarafnya. Tapi kenapa tidak sekalian saja kau lumpuhkan otaknya? Tidak perlu, Paduka. Dia tidak bisa apa-apa. Dia akan tampak seperti orang idiot selamanya. Berhenti! Jangan menyiksa pemuda ini! Berhenti! Biarkan saja. Biar dia tahu rasa. Tidak, Paduka. Apa dan siapapun pemuda ini, dia tetap manusia yang tidak pantas mendapatkan perlakuan yang keji dari mereka. Apalagi di depan Paduka sendiri. Tapi kalau Paduka membiarkannya, berarti Paduka sama saja dengan mereka. Sama-sama tidak berperi kemanusiaan. Perempuan bermulut lancang. Prajurit, tangkap gadis itu. Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Kenapa kau diam saja, Prolo? Kejar dan tangkap perempuan itu. Baik, Paduka. Hei, tunggu, Paduka! Paduka, Paduka, aku menyesal. Maafkan aku, Paduka. Maafkan aku. Aku telah melanggar titahmu. Dan jika Paduka ingin menghukum, aku siap menerimanya. Paduka, aku menyesal. Paduka, beri aku kesempatan sekali lagi, Paduka, untuk berbakti padamu. Dan aku mohon padamu, Paduka. Oh, ampunilah gadis itu, Paduka. Kau tahu jalan pulang, bukan? Paduka. Roberto. Iya, Prolo. Bantuanmu diperlukan sekarang. Apa itu? Cepat cari peramal yang bernama Esmeralda itu. Baik, Prolo. Esmeralda! Esmeralda! Ya Tuhan, kemana Kak Esmeralda? Apakah dia tertangkap di pasar sana? Bodohnya aku. Kenapa aku bisa berpisah dengan Kak Esmeralda? Terus apa yang bisa aku lakukan sekarang? Apa aku harus kembali ke sana
untuk mencari Kak Esmeralda. Sebaiknya Anda tidak usah kembali ke tempat itu, Nona. Mengapa? Karena untuk saat ini sangat membahayakan jiwa Anda. Saat ini, Paduka Ramos telah menempatkan seluruh anak buahnya di setiap sudut wilayah untuk menangkap kamu dan kakakmu. Lalu apa maksudmu memberitahukan semua itu padaku? Bukankah kamu pengawal pribadi Paduka Ramos yang tak tahu diri itu? Hei, jaga bicaramu, Nona. Itu harus. Mengapa harus? Ucapanku memang benar adanya. Dan ketahuilah, aku tidak pernah menaruh hormat padanya. Kalau boleh saya tahu, siapa nama Anda, Nona? Apa kau perlu tanda tanganku juga, Tuan? Maaf, aku terlalu sibuk untuk memberitahukan sesuatu yang berharga padamu. Permisi. Gadis tergalak yang pernah aku temui. Tapi entah kenapa, semakin dia terlihat galak, aku semakin menyukainya. Sudahlah, Antonio. Menyesal kemudian tidaklah berguna. Mestinya kau tadi mendengar nasihat kami. Sesungguhnya, apa yang terjadi dengan dirimu, kawan? Entahlah. Jiwaku sepertinya labil. Dan sangat sulit untuk dikendalikan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, kenapa orang yang jadi korban kemarahan Paduka Raja hanya karena untuk menolongku. Aku sangat menyesal, Juanita. Aku sangat menyesal. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami mencari para buruan itu, Tuan Roberto. Benar. Tadi kami melihat seseorang yang mencurigakan masuk ke menara suci ini. Benar-benar keterlaluan. Jika kalian berani masuk ke dalam menara suci yang memiliki kekebalan hukum, dari pertama didirikan oleh Raja Hendrik, raja yang dihormati oleh seluruh penduduk negeri ini. Tetapi, Tuan, sudahlah, cari tempat lainnya. Para buronan itu tidak mungkin sebodoh yang kalian pikir. Tapi, Tuan, dengarkan dulu. Hei, kamu menantang perintah atasan. Cepat laksanakan perintah saya. Baik, Tuan. Baik, Tuan.
gadis yang menunggu tadi. Cantik sekali dan pemberani. Perkenalkan, namaku Roberto. Dan Anda? Lepaskan aku! Berlakulah yang sopan, Nona. Jawab dulu pertanyaanku, baru akan aku lepaskan. Kurang ajar. Siapa namamu? Esmeralda. Sekarang lepaskan aku. Kamu tidak seperti antek-antek Paduka Ramos pada umumnya. Terima kasih, Nona. Lalu, kalau kamu tidak akan menangkapku, apa yang kamu lakukan padaku? Pekerjaan yang bagus, Roberto. Sekarang, tangkap pemberontak itu. Ayo. Roberto, kau menipuku. Maaf, Paduka Ramos. Nona ini menolak atas kekebalan hukum yang berlaku di Menara Suci ini. Apa maksudmu, Roberto? Benar yang dikatakan Roberto, Paduka. Paduka tidak bisa menghukum seseorang yang mencari perlindungan di dalam Menara Suci ini. Oh iya. Kalau begitu, seret dia dari menara ini dan tangkap dia. Ayo, Tidak, cepat, ayo. Tidak. Aku tidak akan meninggalkan Menara Suci ini. Apalagi menyerah begitu saja padamu. Baik, kalau memang itu keputusanmu, maka Menara Suci inilah yang akan menjadi penjara untukmu. Tapi ingat, sekali kau keluar dari Menara Suci ini, maka kami akan langsung menangkapmu. Roberto, ayo kita tinggalkan gadis ini. Dan biarkan dia menikmati sisa hidupnya sambil digerogoti tikus-tikus penghuni Menara Suci ini. Ayo, Prolo, ayo. Oh ya, adikmu baik-baik saja. Oh ya? Bagaimana kamu tahu? Tadi aku sempat bertemu dengannya di pinggiran hutan. Dan kalau aku bertemu lagi dengan dia, aku akan beritahukan keberadaanmu ya. Terima kasih. Oh ya, satu lagi. Tolong sampaikan kepadanya, kalau kamu ketemu dengan dia, jangan terlalu galak padaku ya. Mungkin dia masuk ke dalam sana. Indah sekali. Nggak terbayang ada tempat seindah ini di menara tua yang suci ini. Halo? Halo? Wow, menakjubkan. Siapa yang sudah membuat patung siluman yang lucu seperti ini? Apa pemuda aneh itu yang membuatnya? Lihatlah, Antonio, gadis itu datang mengejarmu kemari. Tapi... Benar, gadis itu sangat tergila-gila padamu, Antonio. Ayo cepat keluar dan temui dia. Hei, kalian jangan menggoda Antonio. Belum tentu gadis itu menyukainya. Dasar penghasut tak berperasaan. Shh, jangan ribut. Dengar, Robin, wanita, Drago. Rupanya kamu di sini. Kamu sedang bicara sama siapa? Hei, tunggu!
pemandangan di sini jauh lebih indah. Dan... Hei! Kamu tidak boleh bersembunyi lagi. Aku ingin bicara denganmu. Maaf, aku nggak pernah berbicara dengan seorang manusia pun, apalagi dengan gadis yang menolongku dan secantik dirimu. Kamu terlalu berlebihan. Oh ya, aku Esmeralda. Kamu? Aku Antonio. Senang sekali bisa ketemu sama kamu lagi, Antonio. Tempat apa ini? Ini tempat tinggalku. Hah? Sangat menakjubkan. Apa kamu tinggal sendirian di menara ini? Tidak juga. Aku ditemani 3 teman bocah yang... lupakan ya. Oh ya, kenalkan, ini sahabatku, si lonceng raksasa. Lonceng ini ternyata sangat besar dan indah kalau dilihat dari tempat ini. Selama ini aku melihatnya dari kejauhan di bawah sana. Tentu saja, pemandangan di sini indah, bukan? Iya, indah sekali. Aku ingin sekali tinggal di sini selamanya. Kamu boleh tinggal di tempatku selama kamu mau, Esmeralda. Tapi itu tidak mungkin, Antonio. Aku harus segera meninggalkan tempat ini untuk mencari adikku Rosalind. Oh, jadi gadis pemberani yang satu lagi itu adikmu ya? Iya. Aku nggak tahu di mana dia sekarang. Aku takut terjadi apa-apa sama Rosalind. Aku bisa membantumu melarikan diri dari menara suci ini? Benarkah? Bagaimana caranya? Menara ini kan begitu tinggi. Lihatlah, Paduka Ramos telah menempatkan pasukannya di semua sudut menara suci ini dan semua wilayah untuk menangkapku. Oh ya, tunggu. Antonio, makhluk apa ini? Tenang aja, kamu nggak usah takut. Dia tidak akan menyakitimu. Oh ya, namanya Robin. Dia salah satu temanku di menara ini. Robin, ayo kesini. Kenalin, ini Esmeralda. Cantik kan? Lagi-lagi kau membuatku takjub. Tapi dari mana datangnya makhluk sebesar ini? Tadi di dalam aku tidak melihat apa-apa. Itu rahasiaku. Nah, sekarang kamu akan aku antar untuk keluar dari menara ini. Benarkah? Tapi bagaimana caranya? Ayo, ikutlah bersamaku. Ayo. Kita akan terbang. Tepat. Ayo Robin, kita selamatkan gadis cantik ini. Ayo terbang. Makasih Antonio. Sejak aku ketemu sama kamu, semua masalah yang ada lenyap begitu saja. Begitu juga dengan aku. Dadah, dadah. Dadah. Lihat, dugaanku benar kan? Antonio menyukai Esmeralda.
Sepertinya begitu. Berhasil. Antonio, terima kasih ya. Sekarang aku bisa mencari adikku Rosalind. Semoga dia bisa kamu temukan secepatnya. Antonio, kenapa kamu tidak ikut bersamaku dan meninggalkan menara itu sejauh mungkin? Mana mungkin. Paduka Ramos pasti murka kepadaku. Kamu tidak usah takut sama dia, Antonio. Aku hanya ingin membalas semua jasanya. Dia telah membesarkanku sejak orang tuaku tiada. Baiklah. Kalau begitu, bawalah kalung ini bersamamu. Tapi Esmeralda, jika kau menginginkan kebebasan, kamu tinggal lihat ke dalam bandul itu, dan kamu akan menemukan jawabannya. Terima kasih Esmeralda. Oh ya, sekarang aku pergi dulu sebelum ada pasukan yang melihat kita di sini. Kamu juga harus berhati-hati. Kamu juga ya. Oh ya, kelak aku akan kembali ke menara itu. Sampai jumpa, Antonio. Tapi rasanya aku baru saja kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupku. Rosalind, syukurlah kamu selamat. Kau juga, Kak Esmeralda. Bagaimana bisa kau melarikan diri dari pasukan Paduka Ramos itu? Panjang ceritanya. Terus, bagaimana pula kau tahu keberadaanku di sekitar hutan ini? Seorang teman baru telah memberitahukannya padaku kalau dia pernah bertemu denganmu di tempat ini. Pasti si penjilat bermotor besar itu kan? Dia tidak seburuk yang kamu pikirkan. Bahkan dia menyelamatkanku dari hukuman Paduka Ramos. Oh ya? Malahan dia juga berpesan, kalau aku ketemu sama kamu, katanya kamu jangan terlalu galak pada Roberto. Dia mengatakan hal itu dengan serius. Oh, jadi pemuda itu namanya Roberto ya? Tetap saja, aku gak suka sama dia. Kamu jangan berlebihan begitu dong, adikku sayang. Ya, biarpun begitu. Sepertinya dari sorot matamu ada yang gak beres nih. Benar kan? Apa maksudmu, Rosalind? Sepertinya hati kakak sudah kepincut sama pemuda itu. Kamu ini ada-ada aja. Udahlah, kita pergi dari tempat ini sebelum ada orang yang menemukan kita di sini. Ayo. Berarti tebakanku memang tidak salah. Berhentilah menggodaku, Rosalind. Terima kasih ya. Sobat, aku tengah mencari seseorang. Apakah kamu kenal dengan seorang peramal yang cantik jelita? Apa? Mau apa kamu? Di mana Esmeralda? Dia sudah kuselamatkan. Jadi kau tak perlu repot-repot lagi menyelamatkannya. Syukurlah kalau begitu. Oh ya, aku permisi dulu ya. Oh ya, tolong katakan kepada Esmeralda bahwa ia sangat beruntung. Mengapa? Karena ia memiliki teman sehebat kamu.
Apa kiranya ramalanmu mengenai nasibku, Nona? Pada musim panen ini, maaf Paduka yang mulia, akan mengalami kehancuran. Apa? Berhenti! Jangan menyiksa pemuda ini! Biarkan saja. Biar dia tahu rasa. Tidak, Paduka. Apa dan siapapun pemuda ini, dia tetap saja manusia yang tidak pantas mendapatkan perlakuan yang keji dari mereka. Apalagi di depan Paduka sendiri. Tapi kalau Paduka membiarkannya, berarti Paduka sama saja dengan mereka. Sama-sama tidak berperi kemanusiaan. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Lapor, Paduka. Apa lagi? Bicara yang benar, atau kalian aku pancung? Ampun, Paduka. Esmeralda melarikan diri. Apa? Dasar. Apa saja kerja kalian? Menjaga tawanan perempuan saja kalian tidak becus. Frollo! Roberto! Ya, Paduka. Kalian keluar. Kalian tahu, gadis peramal itu telah melarikan diri dari menara itu. Apa? Melarikan diri? Ya. Maka malam ini juga, kita harus mencari Esmeralda sampai ketemu. Aku harus memiliki gadis peramal itu. Dan kalau dia menolak, maka aku akan membakarnya hidup-hidup. Iya. Membakarnya hidup-hidup. Cepat katakan pada kami, di mana letak persembunyian Esmeralda? Ayo jawab. Demi Tuhan, Paduka, kami benar-benar tidak tahu. Tidak tahu? Tidak mungkin. Kalian pasti bohong. Cepat katakan pada kami, atau kalian akan tahu sendiri akibatnya. Kau, Tua Bangga. Cepat katakan pada kami di mana letak persembunyian Esmeralda. Jawab! Ampun Paduka. Kami benar-benar tidak tahu, Paduka. Ampun. Oh. Jadi kalian masih tidak mau mengaku juga? Baik. Roberto, pimpin seluruh pasukanmu dan bakar seluruh kampung ini. Bagaimana ini, Pak? Aduh, Pak. Aku takut, Pak. Tenang, Bu. Diam, duduk. Ayo. Jawab pertanyaan Paduka. Jawab. Tuan, tolong Tuan. Jangan dibakar rumah kami, Tuan. Kalau dibakar, kami akan tinggal di mana, Tuan? Hamba mohon, jangan dibakar rumah kami, Tuan. Kenapa kamu diam saja? Kau kupilih sebagai pengawal kepercayaanku, jelas hanya untuk menuruti perintahku. Ayo bakar semuanya, atau kau sendiri yang akan kubakar hidup-hidup. Tidak, Paduka. Mulai saat ini juga, aku nyatakan, aku berhenti menjadi ajudanmu. Oh. Jadi ada yang mau main-main sebagai pahlawan di sini. Saya bukan milik siapa-siapa. Dan juga bukan raja seperti Anda tempat saya mengabdikan diri. Prajurit, hancurkan semua kampung ini dan bakar. Jangan ada yang tersisa. Jangan, Tuan. Baiklah. Saya sudah nggak ada urusan lagi di sini. Permisi. Roberto, tunggu. Satu langkah lagi kau jalan, maka seluruh kampung ini akan aku bakar habis tanpa ada yang tersisa. Dan ini semua karena kesalahanmu, mengerti? Manusia iblis. Prajurit, tangkap dan bakar dia hidup-hidup.
Tangkap dia hidup-hidup! Kejar! Itu ke sana! Ayo, ayo. Ayo ikut aku. Ayo. Kamu? Roberto! Kali ini aku tidak habis pikir. Bagaimana mungkin Esmeralda bisa melarikan diri dari menara itu? Sejak malam tadi saya juga sedang mencari jalan keluarnya, Paduka. Itu memang sudah tugas kamu. Jika kau tidak ikut berpikir, mungkin sudah kuhukum gantung kamu, Prolo. Jadi teruslah berpikir dan jangan banyak bicara. Aku muak. Mengerti? Dan kamu tahu, Prolo, mestinya kamu pagari menara itu dengan kekuatan sihirmu. Bukan hanya untuk si anak itu, tapi juga untuk semua orang yang berani membangkangku. Antonio. Apakah kau ingin bertemu lagi dengan gadis itu, Antonio? Bagaimana mungkin Antonio bisa bertemu kalau Antonio hanya terdiam murung di menara ini? Benar, Antonio. Dan tahukah kau, Paduka Ramos dan Tuan Prolo benar-benar sudah melakukan kekejaman di mana-mana. Rumah-rumah warga yang tak mau mengatakan di mana keberadaan Esmeralda, semuanya hangus dibakar. Sungguh malang nasib mereka. Apa kau hanya berdiam diri saja, Antonio? Tapi bagaimana kalau Paduka Ramos menemukanku di luar sana? Dia pasti akan murka dan... Ya. Karena kau banyak berhutang budi padanya, bukan? Omong kosong. Tapi, Drago... Sudah, Antonio. Jangan dengar ocehan mereka. Keselamatanmu lebih penting. Karena gadis itu mungkin akan kembali ke menara ini untuk menemuimu. Bukan begitu, Yanita? Ya, karena dia sangat menyukaimu, Antonio. Bukan begitu maksudmu, Drago? Ya. Benarkah? Apa menurut kalian Esmeralda sangat menyukaiku? Antonio! 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 Tebakan kalian memang benar. Itu pasti Esmeralda. Antonio! 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 Esmeralda, akhirnya kamu datang juga. Kamu selamat, Esmeralda. Kamu sudah melakukan banyak hal untuk membantuku, Antonio. Dan aku mau minta sekali lagi. Iya, apapun itu, Esmeralda. Tunggu sebentar ya. Dia Rosalyn adikku. Kau tentu sudah kenal, bukan? Dan dia Roberto. Dia terkena musibah saat dikejar-kejar pasukan Paduka Ramos. Tapi bukankah
Dia menolak perintah Paduka Ramos untuk membakar salah satu rumah warga. Oh. Dan kamu mau kan menolongnya? Aku yakin dia akan aman bersamamu. Baiklah, biar aku yang membawa ke kamarku ya. Hati-hati. Berat juga ya. Itu pemuda yang bermotor besar yang kamu maksudkan? Kenapa kamu bertanya begitu? Meskipun nampak ganjil, tapi dia kelihatan lebih tampan dan gagah. Seperti pada pertama kali aku melihatnya tempo hari. Kamu itu terlalu hanyut dengan ceritaku tentang kepahlawanannya saat menolongku melarikan diri dari Menara Suci ini. Aku berkata yang sejujurnya. Roberto, syukurlah kamu sudah sadar. Aku sangat mencemaskanmu. Aku senang melihatmu tidak apa-apa. Kau gadis galak. Akhirnya kita ketemu lagi. Dan aku tidak akan pernah berubah. Oh ya, terima kasih kalian berdua telah menolongku. Oh ya, dan kau gadis galak, jangan pernah lagi minggat dari sisiku ya. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Nanti Antonio akan menjagamu sampai kamu benar-benar pulih. Pasti, tenang aja. Yang penting kau juga menjagaku ya, gadis galak. Aku bukan gadis galak. Namaku Rosalyn. Oh. Ini benar-benar gawat. Aku nggak ngira jadi kayak gini. Antonio menyukai Esmeralda, sementara yang disukai Esmeralda adalah Roberto. Dan yang lebih parah lagi, Roberto mencintai Rosalyn yang jatuh hati pada Antonio. Benar-benar kacau. Ya sudah, biarkan saja seperti itu. Karena aku yakin suatu saat nanti mereka akan menemukan cintanya masing-masing. Begitu juga dengan Antonioku yang malang. Rosalyn, seharusnya kau tidak meninggalkan Roberto sendirian. Ada Esmeralda kok yang jagain di dalam. Oh. Lalu, kenapa? Kok kamu murung gitu? Masa? Terus, kenapa muka kamu kelihatan lebih murung daripada aku? Kalau itu rahasiaku dong. Ih, kamu itu curang kalau jawabnya kayak gitu. Antonio, kalau saat ini ada wanita yang suka sama kamu, reaksi kamu gimana? Kamu tuh lucu banget deh. Loh, apanya yang lucu? Aku serius ngomongin ini sama kamu. Nggak tahu. Dan terima kasih ya Rosalyn. Aku ini kan benar-benar nggak pantas untuk siapapun. Dan saat ini aku sudah punya seseorang yang aku kagumi. Oh ya? Lalu siapa gadis yang kamu kagumi itu? Siapa ya? Bahaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada apa? Apa yang terjadi? Kamu dan Esmeralda harus pergi dari sini. Aku tahu, jangan keluar dari sini. Ayo cepat.
kalian berdua masuklah ke dalam pintu yang ada di samping sana. Nanti ikuti aja lorong itu. Di baliknya ada lorong yang panjang banget. Ntar kalian akan keluar di salah satu pintu menara, di mana ya aku yakin nggak bakal ada seorang pun yang tahu kecuali aku. Karena ini jalan rahasiaku. Terima kasih Antonio. Kami banyak berhutang sama kamu. Dan berjanjilah, kamu akan menjaga Roberto sebaik mungkin. Tentu saja, Esmeralda. Dan jagalah dirimu untuk aku, Antonio. Tentu saja, Rosalind. Nah, ayo cepat pergi. Ayo cepat. Terima kasih ya. Iya, iya. Antonio? Nampaknya sudah terjadi sesuatu di tempat ini. Sehingga kamu terlihat sangat gugup, Antonio. Aku tahu. Kau pasti telah menyembunyikan sesuatu di tempat ini. Tidak, Paduka. Saya berkata yang sebenarnya. Sepertinya aku mengenali kalung ini, Antonio. Bukankah itu kalung yang dipakai gadis peramal yang menolongmu tempo hari? Bukan, Paduka, bukan. Berikan padaku, Antonio. Tidak salah lagi, bro. Pasti sudah terjadi kedekatan antara kau dengan gadis itu, Antonio. Benar? Tidak, Paduka. Saya hanya mengaguminya. Lancang sekali kau berani menyatakan tentang gadis peramal itu di hadapanku, Antonio. Sekarang cepat katakan. Di mana gadis peramal itu kau sembunyikan? Jawab! Saya nggak tahu, Paduka. Sungguh, saya nggak tahu. Cukup! Jika kau tidak mau berterus terang kepadaku, baiklah. Tapi malam ini juga, aku dan pasukanku akan mencari dan menemukan gadis itu. Camkan itu. Ayo, Prolo. Sobat, tolong keluarkan aku dari sini. Roberto, rupanya kau sudah sadar. Aku sudah mendengar pembicaraan kalian. Untuk itu, kita harus segera pergi dari sini dan menolong Esmeralda dan Rosalind. Ya, aku nggak bisa. Kamu nggak mau nolong mereka? Aku nggak bisa. Paduka Ramos itu adalah majikanku dan aku nggak mau lagi menentang perintahnya. Ya udah, kalau memang itu menjadi keputusan, aku akan menolong mereka sendirian. Permisi. Apa? Kenapa sih kalian melihatku seperti itu? Memangnya aku salah apa? Roberto kan udah pergi untuk menyelamatkan Esmeralda. Gak perlu aku lagi kan? Biar dia aja yang jadi pahlawannya. Kenapa sih kalian diam aja? Ngomong dong! Aku tahu di mana tempat persembunyian Esmeralda. Aku bukan seorang pecundang seperti yang kalian kira. Roberto, tunggu!
Roberto, sama. Gerak sedikit, kalian mati. Siapa kamu? Dan apa yang akan kalian lakukan pada kami? Kalian ingin tahu siapa kami? Baik, dengar. Kami adalah rakyat yang tertindas oleh kekejaman raja kalian yang biadab. Roberto. Tahan! Esmeralda, apa yang kamu lakukan, Esmeralda? Bukankah mereka berdua itu adalah antek-antek Raja Ramos? Tentu saja bukan. Mereka justru akan membantu pemberontakan kita untuk menghancurkan Paduka Ramos. Benarkah? Esmeralda, aku tahu kamu selalu datang setiap kali aku memerlukanmu. Roberto? Jadi... Ya, jadi kamu datang bukan untukku. Terima kasih ya, Rosalind. Lupakan saja. Itu bukan seberapa, kan? Rosalind? Bagus. Kini aku tidak perlu repot-repot mencari para pengkhianat seperti kalian. Dan kau, Antonio. Terkutuk. Terima kasih. Karena kau telah tunjukkan kemana tempat yang seharusnya aku datangi. Kau menjebakku. Lihat, Esmeralda. Sebagaimana yang aku katakan tadi. Roberto dan pemuda ini benar mata-matanya Ramos. Tidak, kalian jangan salah tanggap. Kau memang sudah diperdaya oleh Raja Ramos yang licik dan keji itu. Benar. Dan sebentar lagi, kalian semua akan kugantung di tengah-tengah alun-alun kota. Agar semua rakyat tahu apa dan bagaimana nasib kalian yang telah berani menentang diriku. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan! Lepaskan aku! Bagaimana, Esmeralda? Apakah kau masih tetap bersikukuh dengan pendirianmu? Biar kuingatkan sekali lagi. Harapanmu untuk bertahan hidup tergantung jawabanmu padaku. Kau pilih bertekuk lutut pada Paduka Ramos atau api? Dan dengan ini Esmeralda dinyatakan bersalah atas pemberontakan yang telah dia lakukan terhadap wilayah kekuasaan hukum Paduka Ramos. Hei, lepaskan dia, Paduka! Lepaskan! Lepaskan! Jangan lakukan itu pada kakakku! Dia tidak bersalah! Lepaskan! Apa kau hanya diam saja, Antonio? Mereka itu semua temanmu. Ayo kembalikan semangatmu dan tolong mereka. Aku nggak bisa. Dan kau akan membiarkan Paduka Ramos dengan kemenangannya.
Saat ini juga Paduka Ramo sudah menang. Coba aja lihat ke bawah. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan rantai ini tak menghalangimu sedikit pun, Antonio. Rantai ini dapat dengan mudah kau hancurkan. Jangan ganggu aku. Baiklah, jika itu keputusanmu, Antonio, kami tak akan mengganggumu lagi. Tak perlu menghiraukan nasihat kami, karena kami tak lebih dari sebuah batu. Jangan! Gadis itu gak bersalah! Biar kami jelaskan! Gadis itu gak bersalah! Biar kami jelaskan! Lepaskan dia! Hei! Tolong! Prajurit, anggap dia! Antonio! Antonio! Tolong aku! Selamatkan dia! Menara suci! Menara suci! Menara suci! Hei, dobrak pintunya! Ayo cepat kalian dobrak! Kembali ke wujudmu semula. Esmeralda! Esmeralda? 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 Esmeralda! Gadis itu berada di tempat yang aman, Antonio. Keterlaluan! Kau pasti telah membunuhnya! Hei! Maafkan aku, Antonio. Tak ada lagi yang dapat kau perbuat untuk gadis itu. Aku tahu, itu sangat menyakitkan bagimu. Untuk itu, aku datang ke sini untuk mengakhiri penderitaanmu. Untuk selamanya. Hei! Tidak. Jangan, Antonio. Jangan. Dengarkan aku. Tidak. Sekarang, kau yang harus mendengarkan aku. Kamu bilang, dunia di luar sana gelap dan kejam. Tapi aku menyadari bahwa kaulah orang tergelap dan terkejam di dunia ini. Hei!
Esmeralda, aku berubah. Juanita, Drago, Robin, kenapa nasib kalian seperti ini? Sudahlah, Antonio. Mereka hanya patung biasa. Tidak. Mereka ini sahabat-sahabat baikku. Benar, tapi mereka hanya sahabat dalam imajinasimu. Imajinasi? Jangan khawatir, Rosalind. Masih ada laki-laki lain yang menantikan cintamu. Tenang semuanya, tenang. Aku perkenalkan kepada kalian semua pewaris sah tahta kerajaan Pangeran Antonio.